Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra dengan NIM 065 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum materi histori yang sudah saya lakukan. Rumusan masalah yang akan dipecahkan pada praktikum ini adalah bagaimana asupan energi, makronutrien dan mikronutrien individu dibandingkan kecukupan AKG. Yang kedua, bagaimana asupan kelompok dibandingkan dengan kecukupan AKG, dan bagaimana perbandingan antara asupan individu dan kelompok apabila menggunakan metode materi histori. Kemudian tujuan praktikumnya adalah mengetahui asupan energi, makronutrien, mikronutrien individu dibandingkan AKG jika menggunakan dietary history. Begitu pula bagaimana asupan kelompok apabila menggunakan dietary history dan mengetahui perbandingan antara keduanya. Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah dietary history yang mana di sini bersifat kuantitatif dan retrospektif dengan jangka waktu 1 bulan, yang mana eh, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan recall 24 jam untuk mendapatkan data makanan yang dikonsumsi selama makan pagi, siang, dan malam. Kemudian ditambah dengan wawancara kebiasaan makan. Kemudian setelah mendapatkan data makanan, maka responden akan mengisi frekuensi konsumsi yang bisa diisi dalam rentang 1 kali sebulan, 2 sampai 3 kali sebulan, 1 sampai 2 kali per minggu, 3 sampai 4 kali per minggu, 5 sampai 6 kali per minggu, atau setiap hari. Kemudian setelah mendapatkan itu, maka data frekuensi makanan yang dipasangkan dengan data standar porsi yang akan diubah menjadi data konsumsi makanan per hari. Kemudian setelah mendapatkan data konsumsi makanan per hari, akan dicari asupan kandungan zat gizinya menggunakan Nutri-Survey, PKPI, dan kemudian akan dibandingkan dengan AKG. Berikut adalah hasil dari form dietary history pada responden individu. Berikut adalah hasil pencarian kandungan zat gizi untuk responden individu. Berikut adalah hasil analisisnya untuk responden individu. Asupan energi digolongkan sebagai asupan yang kurang, kemudian proteinnya berlebih, lemaknya sudah cukup, karbohidratnya kurang, natriumnya berlebih, kemudian zat besinya berlebih, vitamin C berlebih, dan kalsium kurang. Berikut adalah hasil dari history dari anggota kelompok yang lain. Anggota kelompok yang dicantumkan hanya 15 dari 16 anggota kelompok karena anggota laki-laki hanya ada 1 orang, dan itu merupakan responden yang telah dianalisis pada bab analisis individu, sehingga yang dianalisis untuk pembahasan kelompok hanya 15 orang wanita dengan asupan energinya masih kurang, asupan protein masih kurang, asupan lemak masih kurang, karbohidrat juga masih kurang, kemudian asupan natrium masih dalam batas aman, asupan zat besinya masih kurang, asupan vitamin C cukup, dan asupan kalsium yang kurang. Berikut adalah perbandingan hasil dari responden individu pria dengan asupan kelompok wanita dengan energinya sama-sama kurang, protein di individu berlebih tapi di kelompok kurang, lemak di individu cukup tapi di kelompok masih kurang, karbohidrat di individu maupun kelompok kurang, untuk asupan natrium di individu berlebih tapi di kelompok masih aman, asupan zat besi di individu berlebih tapi di kelompok kurang, kemudian asupan vitamin C di individu berlebih dan vitamin C di kelompok itu cukup, kemudian asupan kalsium sama-sama masih kurang. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, untuk responden individu dapat disimpulkan bahwa asupan makronutriennya hanya adekuat untuk lemak, berlebih di protein, dan masih belum mencukupi dalam konsumsi karbohidrat. Kemudian asupan besi, natrium, dan vitamin C-nya berlebih dan kalsiumnya kurang. Kemudian untuk kelompok asupan energi dan makronutriennya itu kurang. Kemudian mikronutriennya semua kurang kecuali vitamin C yang hanya mencukupi hanya di vitamin C, dan asupan natrium masih dalam kondisi aman. Kemudian apabila dibandingkan, hasil analisis asupan zat gizi kelompok dan individu cukup berbeda. Saran dapat diberikan untuk respon individu agar memperbaiki pola makan dengan makanan bervariasi, terutama sayur dan buah, sehingga mengurangi konsumsi ultra processed food. Kemudian untuk dalam kelompok agar meningkatkan asupan energi yang diikuti dengan peningkatan asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.